Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jah indallah, innal musiina qad ja'uk li zanbi yastaghfirunallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam. Salam kepada zahir dan batin. Insyaallah pada pagi hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi ya. Yaitu kita mempelajari diri, kita mengkaji diri, kita mengiqra diri, kita membaca diri, kita mempelajari diri ya. Supaya benar-benar kita paham diri, kita benar-benar tahu diri, supaya benar-benar kita mengenal siapa sejatinya diri. Nah, inilah yang perlu kita pelajari dan pahami ya. Agar betul-betul kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sempurnakan iman, Islam, tauhid dan ma'rifat ya. Supaya kita menjadi orang-orang yang beriman, bagaimana caranya? Maka kita harus banyak-banyak menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang merupakan larangan-larangannya Allah. Nah itu. Nah supaya kita benar-benar tergolong sebagai orang-orang yang Islam ya. Benar-benar kita memahami keilmuan, memahami tauhid ya. Supaya benar-benar kita mentauhidkan Allah, mentauhidkan diri ya. Beserta barang dengan hidup itu ya. Nah supaya benar-benar kita tergolong sebagai orang-orang yang bertauhid ya, maka tunggalkanlah segala sesuatunya itu pada Allah, pada diri, pada insan ya. Karena tunggal diri, tunggal kuasa, tunggal kehendak, tunggal hayat, tunggal pandangan, tunggal kalam, dan tunggal segala-galanya. Jadikan satu semua, maksudnya begitu ya. Jangan diduakan, karena kalau masih diduakan, dua kalam berarti dua pandangan, ada dua pendengaran berarti syirik manusia itu. Maka tidak pernah menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Nah, supaya benar-benar kita menjadi orang yang ma'rifat, orang yang mengenal, orang yang merapat, orang yang dekat, satukan jiwa dan raga. Tunggalkan menjadi satu. Ahadkan, rapatkan. Ya. Kalau sudah ahad, sudah rapat, sudah tunggal, sudah esa dengan sendirinya, Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dia sudah Allah yang esa itu, Allah yang satu itu, Allah yang tunggal itu, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang besar itu. Maka Allahu Akbar, Allah maha besar. Beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah. Iman itu bukan dikatakan, bukan dibunyikan, bukan dizahirkan, bukan dikatakan. Bukan hanya sekedar ucapan lidah, bukan hanya sekedar ucapan lisan yang mengatakan bahwa aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Muhammad, aku percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat dan lain sebagainya.
bukan hanya sekedar ucapan lidah maksudnya iman itu. Karena iman itu tumbuh dari dalam hati, tumbuh dari dalam kalbu, ya. Itulah iman. Iman itu artinya percaya, ya. Maka percayalah kepada diri, percaya diri, yakin diri. Nah, kalau kita sudah yakin kepada diri kita, kalau kita sudah percaya pada diri kita, itulah iman, ya. Percaya bahwa kita ini benar-benar tunggal. Percaya bahwa kita ini benar-benar satu. Percaya bahwa kita ini benar-benar ahad, benar-benar esa, benar-benar kuasa, benar-benar akbar, benar-benar maha melihat, maha mendengar, maha segala-galanya. Tapi siapa yang melihat, mendengar, dan berkuasa berkehendak? Tidak lain kembali kepada Allah, kembali kepada hidup, kembali kepada wujud, kembali kepada rasa, kembali kepada hak, kembali kepada nur, kembali kepada Muhammad. Semua itu tunggalkan, satukan, esakan, ahadkan menjadi satu. Allah namanya. Esa sudah dia, tunggal sudah dia, ahad sudah dia, kuasa sudah dia. Maka percaya diri. Iman itu adalah percaya diri. Percaya bahwa diri ini adalah Allah yang menjadi rahasia diri pada diri insan yang pahamnya hanyalah kepada Allah. Itulah disebut ma'rifatullah, yang mengenal dirinya itu hanyalah Allah saja. Maka Allah lah yang berkalam, Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang kuasa, Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang bergerak. Nah, segala-galanya itu adalah Allah. Kan sering saya katakan di dalam konten, segala-galanya itu adalah Allah. Itulah tauhidnya, itulah tunggalnya, itulah esanya, itulah kuasanya, itulah akbarnya. Ahad sudah dia, esa sudah dia, kuasa dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, duduk dengan sendirinya, berkalam dengan sendirinya. Allah yang berkalam, Allah yang berjalan. Nah, itu namanya sudah ikhlas, itu namanya sudah serah, itu namanya sudah sembah, itu namanya sudah redo, itu namanya sudah pasrah. Kalau kita sudah redo, ikhlas, pasrah, serah, hanya Allah saja yang berkehendak pada diri, baru namanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah dikatakan semua itu, solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya Allah semata, kembalikanlah semua itu hanyalah kepada Allah saja. Itu namanya esa, sudah. Itu namanya ikhlas, itu namanya pasrah. Kalau kita belum bisa serah, belum bisa sembah, belum bisa ikhlas, hanya Allah saja segala-galanya yang berkehendak, yang berkuasa berkehendak, yang melihat, mendengar dan lain sebagainya, berarti belum namanya ikhlas. Apa artinya ahad dengan sendirinya? Qul huwallahu ahad itu kita baca. Katakan bahwa dia itu adalah Allah yang esa. Esa dengan sendirinya pada diri, esa dengan sendirinya pada sifat, esa dengan sendirinya pada roh, esa dengan sendirinya pada nyawa, esa dengan sendirinya pada batin. Luar dan dalam dia sendiri yang esa, dia sendiri yang tunggal, dia sendiri yang ahad. Zahir dan batin, Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang tunggal, yang kasih, yang sayang, dengan sendirinya hanya Allah saja yang mengasihi dan menyayangi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas ya. Mudah-mudahan kita bisa pasrah ya. Mudah-mudahan kita bisa sembah. Maka sembah itu adalah serahkan diri secara mutlak kepada Allah. Serahkan semua hanyalah haknya Allah. Serahkan, kembalikan semua hanyalah miliknya Allah. Hak. Itu.
kembali kepada Allah. Hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang hidup, hanya Allah saja yang zat, hanya Allah saja yang sifat, hanya Allah saja yang asma, hanya Allah saja yang af'al. Dari roh, nyawa, hati, dan jasad, dari zat, sifat, asma, dan af'al, menitis sampai menjadi sifat Muhammad, nyata, tajali, nampak pada diri, zahir dan batin. Allah lahir dan batin, Allah luar dan dalam, Allah Rahman dan Rahim. Itu Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman itu Allah, yang Rahim itu Allah, yang luar itu Allah, yang dalam itu Allah, luar dalam, lahir dan batin Allah maksudnya. Nah, seperti itu. Makanya harus betul-betul kita bisa ikhlas, betul-betul kita bisa serah, betul-betul kita bisa sembah. Hanya kembali kepada Allah. Karena asal kita dari Allah, maka kita harus kembali hanyalah kepada Allah. Maka dikatakan dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Kita ini datang dari Allah, kita ini kembali kepada Allah, dan kita disertai Allah, dibaringi Allah. Begitu. Jangan merasa jauh dengan Allah. Jika kita merasa jauh dengan Allah, sampai di akhirat nanti kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Begitu. Kalau kita tidak bisa dan tidak mampu memandang Allah dari sekarang, maka sesungguhnya di akhirat nanti lebih-lebih kita tidak akan mampu dan tidak bisa untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita memandang kepada Allah? Lihatlah wujud zahir. Lihatlah kenyataan alam. Lihatlah apa yang ada di bumi langit, ya. Lihatlah, pandanglah ke utara, barat, timur, dan selatan, bawah dan atas. Di situ ada Allah. Tapi tunggalkan menjadi satu dari keseluruhan yang bernama-nama menjadi satu nama Allah namanya. Itulah tauhidnya. Itulah ahadnya menjadi esa dengan sendirinya pada alam semesta. Rahmatan lil alamin. Jadinya ya, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena hidup yang satu dibagikan kepada semua alam, seru sekalian alam. Ini wajahtu wajahya lillazi fatar samawati wal ar. Ini sudah wajahnya Allah. Ini sudah wujudnya Allah, ya. Apa yang ada pada diriku, apa yang ada pada diri kita semua, apa yang ada pada alam semesta, itu adalah wajahnya Allah, ya. Itu semua adalah wujudnya Allah. Itu semua adalah haknya Allah. Itu semua adalah rasulnya Allah. Itu semua adalah rasanya Allah. Itu semua adalah rahasianya Allah. Begitu. Hak. Syahadat pengembalian kepada Allah. Syahadat perjumpaan kepada Allah. Ya. Semua hak. Hak milik kepunyaan Allah. Wujudnya Allah. Rasanya Allah. Zatnya Allah. Ya. Haknya Allah. Rasul, rahasia diri. Maka dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasiaku, aku jadi rahasianya. Allah menjadi rahasia hidupnya manusia. Allah menjadi rahasia zatnya manusia. Allah menjadi rahasia rasanya manusia. Allah menjadi rahasia segala macam dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalamnya Allah. Maka Allah yang berkalam-kalam pada diri, Allah yang memandang pada diri, Allah yang mendengar pada diri, Allah yang kuasa pada diri, Allah yang berkehendak pada diri. Karena badan ini cuma rangka, cuma rongkoh, cuma sarungnya keris. Ya, sarung itu tidak akan berdaya, tidak punya kemampuan selain daripada kerisnya yang punya kemampuan, selain daripada isi yang dalamnya yang punya kehendak, yang mampu dan bisa melakukan segala hal sesuatu itu. Maka zahir ini tidak ada dayanya, tidak ada kemampuannya, disebutlah kholawala, itulah panjak, ya, panjak pesuruh.
disuruh diperintahkan, maka dihambakan, maka hamba yang tiada berdaya. Itulah jasad, sekalian panakkan, tenggelamkan, ya. Tenggelamkan, pana ul pana, bako ul bako, berkekalan dengan Allah. Lenyap sirna, hanyalah kepada Allah, tenggelam kepada Allah, ya. Berkekalan hanyalah dengan Allah. Maka bako ul bako, pana ul pana, mautu anta qablal maut, matilah engkau sebelum engkau mati. Sebelum kita mati, kita matikan zahir, tiadakan yang zahir, hanyalah yang batin, hanyalah Allah yang hidup pada diri, Allah yang paham diri, Allah yang kenal diri. Itulah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah, Allah yang kenal pada dirinya, ya. Bukan manusia mampu dan bisa mengenal kepada Allah, tapi ingat bahwa Allah paham diri, Allah kenal diri, Allah lihat diri, Allah gerak diri, Allah kalam diri, Allah yang berkehendak pada diri. Ingatlah bahwa roh itu adalah wadahnya hidup, ya. Wadahnya hidup, tempatnya hidup, maksudnya, ya. Jasadku, jasad ini maksudnya, ya. Wujud zahir ini, Muhammad ini adalah tempatnya, ya. Tempatnya zahir juga, ya. Zahir dan batin di situ semua, ya. Maka dikatakan kalbu mukminin baitur rahim, hati yang suci, yang bersih, yang ikhlas, yang sudah tidak ada duanya, yang hanya Allah saja. Nah, disitulah tempatnya Allah. Kalau masih ada duanya, dua kehendak, dua kalam, dua pelihat, dua pendengar, dua hidup, dua gerak, berarti bukan di situ tempatnya Allah. Maka tempatnya Allah itu adalah yang tunggal, yang esa, yang ahad dengan sendirinya. Nah, disitulah tempatnya Allah. Maka Allah itu yang tunggal dengan sendirinya. Pada zahir dan batin, dialah yang menguasai, dialah yang menghidupkan, dan dialah segala-galanya. Dialah yang satu, yang esa, yang tunggal, semua itu adalah hanyalah Allah, hanyalah Dia, begitu. Jasad itu adalah tempat, ya, wadah, ya, wadah nikmat. Maka nikmat itu adalah nikmatnya Allah pada jasad, ya. Sehingga jasad ini yang merasakan nikmat, jasad ini yang merasakan sakit, jasad ini yang merasakan hidup, jasad ini yang merasakan, itulah rahasia, segala rasa maksudnya, ya. Itulah rahasia, rahasia rasa, rahasia Rasul, rahasia Rasulullah, rahasianya Allah, rasanya Allah. Allah yang merasakan tapi melalui jasad. Karena kesempurnaan batin ada pada zahir. Zahir dan batin itulah kenyataan. Kenyataan tajalinya nyata, ya. Itu disebut dengan rahasia itu, ya. Maka rahasia rasa, rasa siapa? Bukan rasa kita, rasa nikmat, rasa susah, rasa senang, segala macam rasa, semua itu adalah rasanya Allah. Allah yang merasakan pada diri zahir, itulah tempatnya berkubur rasa. Berkuburnya rahasia rasa pada diri zahir yang dimaksud, ya. Maka tempatnya nikmat itu yang disebut rahmat itu adalah pada jasad. Nikmat rasa, nikmat iman, nikmat segala-galanya itu adalah pada jasad. Nah, itu tempatnya, ya. Itu segala macam rasa, rasa nikmat, rahmat, semua itu pada jasad tempatnya, begitu. Itulah yang disebut dengan nikmat rasa, nikmat Rasul, nikmat rahasia, ya. Rahasianya Allah. Allah yang merahasiakan dirinya pada diri. Karena jasad ini tempatnya rahasia, ya. Rahasia rasa, ya, maka kita harus banyak-banyak dan selalu membacakan Al-Fatihah kepada tanah, air, api, dan hawa, atau nur,
air, api, hawa yang ada pada diri ini maksudnya ya. Cahaya ilahi ya, cahaya kebesaran sehingga menjadi nampak jelas manusia itu cahaya wujud, cahaya kalam, cahaya rasa, cahaya segala macam yang ada pada manusia, cahaya hidup maksudnya itu. Maka kita harus bacakan Al-Fatihah, jangan lupa maksudnya ya. Kita selalu membacakan kepada nur, air, api, angin dan tanah, kepada diri maksudnya. Kita harus selalu membacakan Al-Fatihah, begitu, jangan lupa ya. Kita harus benar-benar menjadi orang yang beriman ya. Melihatlah pada diri, memandanglah pada diri, memandanglah pada kuasa pada diri ya, kuasa Allah yang ada pada diri maksudnya ya. Memandanglah pada diri sendiri. Ini pertama, sebelum kita mampu dan bisa memandang di luar diri ya. Maka ikutilah gerak, ikutilah kehendak, ikutilah angan-angan, dan ikutilah perasaan. Nah, itu supaya kita benar-benar menjadi orang yang beriman, dan itulah yang menjadi imam kita. Berimanlah kepada diri, berimamlah kepada diri sendiri, pandang dan tilik kepada diri ya, memandang pada diri, tilik, lihat, perhatikan pada diri ya. Maka kita harus betul-betul memandang kepada diri, mengintai-intai ya. Kita harus mengintip ya, mengintip pada diri, memandang pada diri, melihat pada diri, supaya benar-benar kita menjadi orang yang paham diri, menjadi orang yang kenal pada diri. Itu ya. Agar kita tetap menjadi orang yang beriman, orang yang selalu percaya kepada Allah ya. Jangan katakan atau jangan beranggapan bahwa manusia itu yang hidup, yang punya hidup ya. Jangan mengatakan bahwa manusia itu yang memiliki hidup. Kita ini yang merasa hidup maksudnya ya. Katakan bahwa Allah lah yang hidup dengan sendirinya. Allah lah yang berkuasa dengan sendirinya. Allah lah yang berkehendak dengan sendirinya. Allah lah yang wujud dengan sendirinya. Hanya Allah lah yang hidup, berkuasa, berkehendak, yang berhak atas segala-galanya. Allah lah yang merasa-rasa pada diri. Itulah Rasul rahasia diri sebenarnya. 30 huruf dari alif sampai ya itu ada pada diri manusia, ada pada diri insan, di dalam diri maksudnya ya, menjadi hurufnya diri manusia ya. Yang zahir maksudnya diri Muhammad, zahir nyata maksudnya ya. 30 huruf itu adalah ada di dalam diri manusia. Itulah huruf-hurufnya manusia. Sehingga itulah yang merupakan 30 juz Al-Quran kesempurnaan itu ada pada diri manusia. Maka 30 juz Al-Quran itu juga ada pada insan sebenarnya. Itulah yang menjadi rahasia kitab yang ada dalam diri. Kitab itu adalah kita sebenarnya. Kita diri Allah sebenarnya. Maka kitab itu kitabnya Allah. Kita dirinya Allah. Maka kesempurnaan 30 juz Al-Quran itu sempurnanya pada 30 huruf alif sampai ya, itulah hurufnya manusia ada di dalam diri. Maka disebut ya, kitab itu adalah kita. Maka kita baca, baca diri, pelajari diri, kenal diri, paham diri. Itulah makrifat ya. Maka Iqra ya Muhammad, baca pada dirimu ya Muhammad. Nah, maka kita harus baca diri, pelajari diri.
ya, melihat diri, memandang diri, dan mempelajari diri sendiri. Itulah kitab, ya. Maka kitab itu adalah kita. Kita baca diri sebenarnya. Ingat bismillah, ya. Dengan nama Allah, ya. Dengan Allah begitu saja sudah, ya. Karena asal kita ini atau datangnya kita ini, kita ada ini maksudnya dari bismillah. Kalau kita itu ada dari bismillah atau datang dari bismillah, ya, maka kita harus kembali hanya kepada bismillah, hanya kepada Allah. Maksudnya, karena kita datang dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Nah, ingat, ba dari bismillah, ya. Ba itu ada titiknya. Ba itu ada titik, ya. Titik ba itu mengatakan dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Yang sudah ada maupun yang belum ada itu adanya karena aku, adanya karena Allah. Allah yang mengadakan semuanya. Nah, kalau memang Allah yang mengadakan semuanya, maka ia akan tetap akan kembali kepada pemiliknya. Hak. Allah yang punya hak. Allah yang memiliki segala macam. Apa yang ada pada alam semesta, apa yang ada dalam diri, pada alam sagir dan alam kabir. Semua itu disempurnakan dengan bismillah. Ya, maka tauhidkanlah semua apa yang bernama-nama menjadi satu nama, menjadi tunggal nama, itulah bismillah. Maka sempurnanya pada bismillah. Jangan sepelekan bismillah, ya. Maka ilmu titik ba itu yang menandakan bahwa semua itu ada, semua itu datang dari bismillah. Dari ada dan tidak ada itu datang dari bismillah sebenarnya. Nah, sebelum ba ada alif, ya. Alif itu Allah. Allah itu kosong sebenarnya, ya. Allah itu kosong. Kosong itu bukan berarti tidak ada isi, ya. Kosong mustawa alal ar itu, ya, kosongkan segala macam pemikiran selain daripada Allah. Kosongkan hidup selain daripada Allah. Kosongkan kuasa kehendak, ya, ilmu hayat sama basar kalam selain daripada Allah. Berarti Allah saja yang hidup, Allah saja yang berkehendak, Allah saja yang berkalam, berarti Allah yang melihat dan mendengar. Maka pelihatnya Allah dan pendengarnya Allah dan wujudnya Allah, segala macam itu tetap kembali kepada Allah. Karena asalnya dari bismillah, maka kembalinya kepada Allah. Itu maka disebut dengan dari Allah, untuk Allah, dan beserta Allah dengan Allah. Semuanya. Kalau kita tidak beserta dengan Allah, kalau kita tidak bareng dengan Allah, maka tidak sahlah hidup ini, tidak sempurnalah hidup ini. Itu namanya ikhlas itu. Maka redolah hanyalah kepada Allah. Maka kembalilah hanyalah kepada Allah. Begitu. Di dalam kosong itu rahasia. Di situ tempatnya rahasia itu, ya, rahasia Allah. Nah, maka bunyinya di dalam kosong itu sebenarnya, ya, A, I, U bunyinya, atau Allah, Allah, Allah dalam lingkaran kosong itu, ya. Nah, itulah rahasia, ya. Maka A itu adalah aku, I itu adalah ilahi Robbi, U itu adalah wujud. Aku ilahi Robbi yang wujud, maksudnya begitu. Maka akulah yang wujud, begitu saja intinya, ya. Maka tidak ada lain selain daripada Allah saja yang wujud dan maujud. Maka disebut la maujudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud pada alam semesta beserta isinya termasuk kita semua. Hanyalah Allah saja yang wujud dan maujud. Ingatlah di dalam rahasia itu hidup sebenarnya, ya. Itulah yang ada di dalam rahasia. Siapa yang hidup? Allah juga yang hidup.
Siapa yang wujud, Allah juga yang wujud. Siapa yang zat, Allah juga yang zat. Siapa yang rasa, Allah juga yang rasa. Itulah Rasul rahasia diri pada manusia yang paham pada diri. Nun itu adalah nur sebenarnya ya. Nun itu adalah nur, maka disebut asma Allah. Nur itu adalah niatnya manusia itu sendiri. Maka siapa yang berniat, ya, Allah sebenarnya yang berniat. Maka bermulanya segala sesuatu itu atau berawalnya segala sesuatu itu hanyalah dari Allah. Dan akhirnya segala sesuatu itu adalah Allah juga. Maka awal dan akhir adalah Allah. Yang awal itu adalah Allah, yang akhir itu adalah Allah. Maka disebut dengan awaluddin ma'rifatullah. Awalnya pengenalan kita itu hanyalah kepada Allah. Dan akhirnya hidup kita itu hanyalah kembalinya kepada Allah juga. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan awal dan akhir. Dari Allah untuk Allah dan bareng dengan Allah. Itulah nur kesempurnaan niat sebenarnya. Kedepankanlah Allah, baru Muhammad. Nah, bagaimana caranya kita mengkedepankan Allah, ya, baru Muhammad, ya? Kita mulai ingat dari kalam, ya. Kalam itu Allah yang berkalam-kalam menggunakan kalam. Tapi kenyataannya pada mulut. Mulut ini zahir. Zahir itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah sifat. Sifat itu adalah nyata, ya. Kenyataannya Muhammad, ya, kenyataannya zahir Muhammad, maksudnya itulah sifat yang tiada berdaya. Maka kedepankanlah Allah, dalam artinya Allah lah yang berkalam, baru Muhammad zahir lisan, dalam artinya mulut. Nah, kedepankanlah pandangan, Allah yang melihat, melihatnya Allah, baru mata, baru zahir, baru Muhammad, baru ditajalikan. Maksudnya itu disebut dengan kedepankanlah Allah, dan yang di belakang itu adalah Muhammad zahir sifat. Maka Allah duluan baru sifat, dalam artinya Allah dan Muhammad. Mana yang disebut dengan Muhammad, ya? Yang disebut dengan Muhammad adalah yang nyata zahir, itulah sifatnya sifat Allah, ya. Tapi tidak lain, kembali kepada Allah. Sifat itu tidak lain adalah sifatku sendiri. La ghairi, ya, wa sifati la ghairi. Sifat itu adalah sifatnya Allah juga. Maka yang pelihat itu adalah Allah, yang melihat itu adalah Allah, yang mendengar itu adalah Allah, yang berkalam itu adalah Allah, yang hidup itu adalah Allah, yang bergerak itu adalah Allah, yang melangkah itu adalah Allah. Itu tidak terlihat semua, ya, tidak mampu kita lihat, tidak bisa kita lihat maksudnya, ya. Nah, sekarang supaya menjadi nyata, tajalli nampak, ya, pada sifat, akhirnya kenyataannya ada pada lidah, kenyataannya ada pada mulut, kenyataannya ada pada pandangan, kenyataannya ada pada mata, dan kenyataannya ada pada telinga. Kenyataannya gerak itu adalah pada badan. Kenyataannya langkah itu adalah pada kaki, dalam arti kaki yang melangkah. Tapi kedepankanlah Allah, berarti langkah Allah, Allah yang melangkah beserta Muhammad, beserta sifat. Itu namanya beserta, bareng, ya, disertai. Itulah yang disebut dengan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kamu berada, di situ aku menyertai. Di dalam diri kamu itu adalah aku. Maka Allah lah yang melihat, mendengar, tapi beserta Muhammad, beserta sifat yang tiada daya, itulah badan yang dimaksud, ya. Nah, seperti itulah cara membedakan dan mengkedepankan Allah, baru sifat Muhammad itu. Tapi tidak ada lain, sifat itu adalah sifatnya Allah juga sebenarnya, ya. Allah yang punya sifat, bukan manusia punya sifat. Maka wasifati la ghairi, tidak ada lain, sifat itu adalah sifatnya Allah itu sendiri. La ilaha illallah, hanya Allah saja yang berdiri dengan sendirinya, ya. Hanya Allah saja yang zat, hanya Allah saja yang wujud, hanya Allah saja yang hak, hanya Allah saja yang berasa. Nah,
tidak ada lain, sifat itu adalah Allah itu sendiri juga. Maka sifat itu adalah sifatnya Allah. Di dalam zahir, di dalam batin, maka zahir dan batin itu adalah Allah sebenarnya. Katanya kita beriman kepada Rasulullah. Kalau kita percaya kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, maka ikutilah aturan-aturan Rasulullah, terutama mengenai akhlak ya. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Bagaimana kebaikannya Rasulullah? Nah, Rasulullah selalu menghidupkan roh idapi, roh yang baik. Akan tetapi manusia itu tidak pernah melakukan perbuatan yang baik. Apakah itu namanya beriman kepada Rasulullah? Apakah itu namanya pengikut Rasulullah? Apakah itu namanya bernabi kepada Rasulullah? Nah, kalau memang kita betul-betul beriman dan percaya kepada Rasulullah, ikutilah akhlak-akhlaknya Rasulullah. Seperti apa akhlakul karimahnya Rasulullah? Selalu baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berbuatlah baik kepada sesama manusia. Nah, itu. Maka barang siapa yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia, maka itulah manusia-manusia yang beriman. Maka itulah manusia-manusia yang baik. Maka itulah manusia-manusia yang pengikut daripada Rasulullah. Tapi kita ini tidak. Malah saling membenci, saling menghujah, saling mencaci, saling gotok-gotokan, saling bertengkar, saling membunuh, dan lain sebagainya. Apakah itu namanya orang beriman kepada Rasulullah? Apakah itu namanya orang percaya kepada Rasulullah? Tapi tidak mengikuti aturan-aturan dari Rasulullah sendiri. Kita selalu mengakali. Apakah Rasulullah pernah mengakali? Apakah Rasulullah pernah berbohong? Nah, selalu menggunakan sifat sidik, amanah, tablik, dan patonah. Tapi manusia tidak pernah menggunakan kejujuran. Jujur dalam segala hal. Jujur dalam segala hal perkataan. Jujur dalam segala-galanya. Amanah kepada Allah. Amanah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru namanya orang yang betul-betul percaya kepada Rasulullah. Itu namanya beriman kepada Rasulullah. Kalau memang betul-betul beriman kepada Rasulullah, ikutilah cara-cara Rasulullah selalu menghidupkan roh idapi, roh yang benar, roh yang baik, roh yang suci. Itu. Maka kebenaran harus dijalankan, kebaikan harus dijalankan. Tapi manusia tidak pernah mau berbuat baik. Nah itu, kadang selingkuh kerjanya. Laki atau perempuan. Nah itu, apakah itu akhlak budi pekerti yang baik? Nah itu. Makanya kita ini ya, kita mengatakan diri kita beriman kepada Rasulullah. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Tapi kita sudah jauh menyimpang dari aturan-aturan Rasulullah dan sudah jauh menyimpang dari aturan-aturan kebenaran-kebenarannya Allah. Nah, kalau memang kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, jalankanlah apa yang telah diperintahkan, menjauhi apa yang merupakan larangannya. Apa yang kita dilarang? Jangan mencuri, jangan merampok, jangan berzina, jangan memfitnah, jangan membunuh, jangan menipu, jangan ngakali, jangan selingkuh, jangan segala macam. Dalam artinya perbuatan-perbuatan yang tercela jangan dijalankan. Itu namanya orang yang beriman, itu namanya orang yang mengikuti. Tapi kita malah sebaliknya, malah selalu menjalankan perbuatan yang tidak baik. Berarti kita belum dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah, belum dikatakan orang yang percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dipercaya oleh Rasulullah, maka berbuat baiklah kepada sesama manusia. Itu kata Rasulullah. Maka apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia, maka dialah penghuni surga itu, kata Rasulullah.
Jika betul-betul mau jadi orang yang beriman, ya, cerminkanlah cahaya batinmu. Cerminkanlah perbuatan yang baik, ya. Cerminkanlah akhlak dan budi pekerti yang baik. Nah, itu perlihatkan maksudnya, ya. Nyatakan, nampakkan kebaikan maksudnya. Nah, itu namanya cahaya batin, cahaya kalbu, cahaya insan, ya, yang sempurna, yang pahamnya itu hanyalah Allah. Maka berbuat baik sebenarnya intinya, tapi manusia itu tidak pernah mau berbuat baik, selalu curang, korupsi dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Apakah itu namanya orang beriman? Kalau orang beriman tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Itulah namanya orang yang beriman. Maka cerminkanlah akhlak budi pekerti yang baik. Itu baru namanya orang yang betul-betul beriman. Maka orang yang baik itulah orang yang beriman sebenarnya. Orang yang betul-betul takut, orang yang betul-betul sabar, dan orang yang betul-betul punya malu. Maka sebagian daripada malu itu adalah sebagian daripada iman. Maka kita harus punya malu. Kalau kita sudah tidak punya malu, berarti sudah tidak beriman. Nah, itu tidak malu hamil sendiri, tidak malu berzina, tidak malu selingkuh, tidak malu mabuk-mabukan, tidak malu membunuh orang, tidak malu mencaci orang, tidak malu memaki orang, tidak malu tawur-tawuran. Apakah itu namanya orang beriman? Maka cerminkanlah kebaikan kepada sesama manusia. Itulah yang namanya manusia yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Apabila manusia itu sudah mencerminkan kebaikan, berarti itulah yang disebut dengan permata batin, ya. Mata batin, basar, basir, basiroh, pandangan roh, intisari yang ada pada roh itu adalah kebaikan sebenarnya. Maka pekerjakanlah rohmu, jasadmu, hatimu, semua itu beserta barang dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, ya, beserta dengan Allah, beserta dengan rasa Rasul, rahasia diri Rasulullah, rasanya Allah. Begitu. Kita harus menyesuaikan sifat jasad ini seperti sifatnya Allah. Maha Rahman dan Rahim, Maha Kasih dan Sayang. Itu namanya saling menghargai. Itu namanya kita tetap kembali kepada Bismillah. Karena awal kita dari Bismillah, Maha Rahman Rahim, maka kita harus menggunakan Rahman dan Rahim itu kepada sesama manusia. Maka sesuaikanlah akhlak kita, jasad ini, ya, cerminkanlah perbuatan Rahman dan perbuatan Rahimnya Allah itu pada jasad ini, baru namanya Rahman dan Rahim. Maka berjalanlah Bismillah itu. Ini apa? Ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim secara zahir dan batin, tapi tidak pernah baik zahir dan batinnya. Apakah itu namanya kembali kepada Bismillah? Apakah sah Bismillah kita? Nah, kalau mau sah Bismillah kita, maka sahkanlah adabmu kepada sesama manusia, ya. Berbuatlah baik kepada sesama manusia. Maka apabila manusia itu baik, maka baik pula zahir dan batinnya. Maka zahir dan batin itu tetap kembali kepada Rahman dan Rahim, supaya bijaksana, arif, ya. Arif dan bijaksana, maksudnya seperti itu. Berbuat baik intinya, begitulah. Saling menghormati, saling menghargai, ya, saling mengasihi dan saling menyayangi, maksudnya sesuai dengan kalimat dari Bismillahirrahmanirrahim itu. Itu namanya kita sudah kembali kepada Bismillah. Berarti Bismillah kita sudah terpakai namanya, ya. Rahman dan Rahim itu ingat, ya. Secara Rahman Rahim
kita harus murah kasih dan sayang kepada sesama. Itu baru bismillah kita sudah mumpuni. Itu namanya bismillah kita sudah terpakai. Begitu. Ini Rahman Rahim, Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak pernah kita bermurah kasih dan sayang kepada sesama manusia. Ana itu ya, aku ya. Mana yang dimaksud ya? Aku yang laki-laki ya. Wujud nyata maksudnya. Itu yang dimaksudkan. Karena wujud ini adalah wujud laki-laki ya. Huwa itu dia artinya ya. Huwa itu dia itu siapa? Itulah wujud perempuan ya. Maka wujudnya nur, wujudnya nyawa ya. Kenyataannya pada Hawa, wanita itu, itulah yang perempuan. Maka ana Muhammad, aku itu adalah kenyataan yang laki-laki. Huwa nur, huwa itu adalah cahaya, wujud nyata cahaya Muhammad yang perempuan. Semua itu dari nur. Ya, semua dari nur. Maka anallah. Tapi semua itu tetap juga kembali kepada Allah. Semua itu datangnya juga dari Allah. Maka anallah. Anallahu ahad. Aku Allah yang esa. Tapi dalam kenyataan wujud laki-laki. Itulah yang disebut dengan Adam atau Muhammad. Kenyataan yang ada. Muhammad itu kenyataan wujud zahir ya. Yang nyata terlihat. Ya, sifat maksudnya ya. Huwallahu ahad. Dia juga Allah yang esa. Karena antara laki dan perempuan ya, di dalam diri yang laki itu adalah Allah juga. Di dalam diri yang perempuan itu Allah juga. Maka ana dan huwa, aku dan dia, sudah jelas-jelas ya kita nyatakan pada pacar kita, pada kekasih kita. Dia itu adalah kekasih kita. Mana yang merupakan kekasih hati kita? Yang merupakan kekasih hati kita itu adalah huwallahu ahad. Dia juga merupakan kekasih hati kita. Yang nur itu, yang nyawa itu, yang wujud perempuan itu ya. Ya, kesempurnaannya pada wanita itu, itulah yang disebut dengan huwallahu ahad. Dia juga kesempurnaan wujud nyatanya Allah dalam wujud perempuan, itu juga esa. Kuasa juga Allah yang berkuasa pada diri wujud perempuan juga. Anallahu ahad. Aku Allah yang esa juga. Nah, dalam kenyataan wujud laki-laki itulah Adam, itulah Muhammad. Zahir ya, yang dimaksud ya, sifat yang tiada sifat yang tiada berdaya ya, maka disebut wa sifatila ghairi. Tidak lain sifat itu adalah sifatnya Allah juga. Nah, sifat nyatanya dalam wujud nyawa, wujud hawa juga Allah. Nur itu ya, sifat wujudnya laki-laki badan kasar ya, yang nyata pada wujud Adam ini juga adalah Allah juga. Maka dikatakan ya, kata Rasulullah ya, yang laki tiada perempuan itu adalah Allah. Maka kenyataan wujud pada perempuan itu adalah Allah juga. Kenyataan wujud pada laki-laki itu adalah Allah juga. Karena Allah lah yang merupakan kesempurnaan hidupnya. Ya, Allah yang merupakan kesempurnaan hidup pada manusia yang laki atau perempuan. Maka disebut Rahman dan Rahim. Asal dari Bismillah ya. Nah, Rahman. Mana yang Rahman? Rahman yang laki-laki, Rahim itu perempuan. Maka disebut sabdo pandito ratu. Sabdo itu adalah ucapan, pandito atau pandito itu yang mewakili, roh maksudnya yang mewakili dari Allah, tapi sekaligus badan ini juga mewakili ya. Nyawa itu juga mewakili semua. Wujud perempuan itu juga ya, mewakili semua ya. Pandito mewakili, ratu itu adalah perempuan, nur cahaya, nyawa itu maksudnya ya, perempuan kenyataan pada wanita itu maksudnya ya, sabdo pandito ratu, ratu alam sejagat. Maka
Dialah yang menghidupi, menggunakan napas, menggunakan udara, hawa dan wanita yang memenuhi sekalian alam. Menjadi banyaklah manusia. Maka semua itu punya manik. Manik itu ya yang menghidupkan. Maksudnya titik hidup ya. Maka titik ba itu. Maka pada manusia ya, pada laki-laki itu punya manik. Manik yang menjadi manusia itu titik. Maksudnya ya, titik kehidupan. Begitu juga pada tumbuhan, dia punya titik juga disebut manik. Ya, manik itu ya, saya rasa mungkin semua akan paham ini manik itu. Manik-manik ya, kalau manik-manik itu manik yang indah. Manik-manik ya, kalau di pakaian manik-manik namanya ya. Tapi manik ini manik yang sungguh indah dan luar biasa. Sehingga menjadi banyak, menjadi ada, menjadi beranak. Maksudnya menjadi tumbuh, maksudnya itulah yang menumbuhkan, yang mengadakan, maksudnya. Maka wujud laki dan perempuan itu adalah tidak lain Allah juga. Wasipati la goiri. Tidak ada lain sifat itu adalah sifat yang laki, sifat perempuan itu adalah Allah juga. Karena roh itu juga sifat yang dihidupkan, nyawa itu adalah sifat yang dihidupkan, dan jasad itu juga, jasad dalam wujud laki-laki itu adalah sifat yang dihidupkan juga. Dihidupkan oleh Allah. Tidak lain sifat itu adalah Allah sendiri. Maka semua itu tetap kembali kepada Allah maksudnya ya. Tapi kita harus tahu perkumpulannya. Karena Allah itu adalah kumpulan dari keseluruhan yang bernama-nama. Dan kalau disebut satu persatu, nah seperti itulah rinciannya. Maka itulah namanya perceraiannya. Maka kita harus tahu perpisahannya. Dan kita harus tahu perkumpulannya. Tahu tauhidnya, tahu tunggalnya, tahu esanya, tahu ahadnya. Ya, begitu. Maka lam yalid walam yulad ya. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Karena Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, maka jangan katakan bahwa Allah itu melahirkan dan dilahirkan. Yang melahirkan itu adalah sifat. Sifat itu yang tiada berdaya, itulah yang mengadakan manik. Tapi tidak lain, semua itu hanyalah dari Allah. Nah itu tetap kembali kepada Allah. Mempunyai rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta, rasa mahabbah. Tidak lain tetap kembali kepada Allah juga. Maka mahabbatullah, mahabbahnya Allah. Allah yang cinta diri sebenarnya. Allah sayang diri. Nah segala-galanya kembali kepada Allah. Maksudnya seperti itu sebenarnya. Ya insya Allah ya. Mudah-mudahan ya secara seperti ini mungkin bisa kita betul-betul bisa memahami ya keilmuan. Maka saya akan mengusahakan, maksudnya saya akan berusaha keras bagaimanapun caranya agar kita bisa paham betul dalam keilmuan. Seperti ini mudah-mudahan dengan cara seperti ini mudah kita memahami keilmuan. Itu saja maksud dan tujuan saya. Semoga menjadi ilmu yang berkah kepada kita semua dan mudah-mudahan kita selalu bisa memahami keilmuan ini. Saya akan berusaha keras bagaimanapun caranya agar bisa dipahami maksudnya supaya kita tahu perbedaan, tahu perceraian, tahu perpisahannya, dan tahu perkumpulannya, tahu tauhidnya, tahu tunggalnya, esanya. Esanya itu hanyalah kepada Allah. Kembalinya hanyalah kepada Allah saja. Jangan kembali kepada yang lainnya. Begitu. Dan jika ada kata-kata yang selip, kurang berkenan di hati, yang menyinggung perasaan sekiranya, ya saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri ucapan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.